Ya Allah, barang siapa yang berbuat untuk menghinakan Islam dan orang-orang Islam, maka hinakan dia ya Allah. Man 'amila 'ala 'izzatil Islami wal muslimin fa'izzah. Ya Allah, barang siapa yang berbuat untuk memuliakan Islam dan orang-orang Islam, maka muliakanlah ia ya Allah. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kedua, kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membicarakan dua usaha daripada orang-orang musyrik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang pertama, menjauhkan orang yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, usaha daripada musyrik Quraisy adalah mengatakan sesuatu yang buruk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun membeli gelar yang buruk untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua usaha ini tidak berhasil. Bahkan orang berbalik menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kejadian seperti ini membuat orang-orang kafir Quraisy tambah geram, tambah marah. Kita buruk-burukkan dia, bukannya berkurang orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan malah bertambah geram. Maka cara yang ketiga adalah ke fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kedua tadi menyakiti, hanya disebut Muhammad gila, dukun, tukang sihir, penyair dan lain sebagainya. Namun yang ketiga ini ke fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya perkataan, tetapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pukul. Maka ada beberapa riwayat yang menceritakan kepada kita dari sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Abu Jahal datang ke kerumunan orang-orang kafir Quraisy, dia bertanya, aya'furu Muhammadun baina azhurikum, atau hal ya'furu Muhammadun baina azhurikum, apakah kalian melihat Muhammad meletakkan wajahnya ini di atas tanah? Maka orang-orang yang berkerumun saat itu mengatakan, na'am, iya, kami melihat dia meletakkan wajahnya ini di tanah. Ini bahasa orang yang tidak tahu sholat. Orang sholat kadang dibilangnya gerakan-gerakan saja. Abu Jahal mengatakan bahwasanya Muhammad meletakkan wajahnya ini di tanah. Nah, kalau ada bahasa-bahasa yang tidak baik tentang gerakan sholat, ini bahasanya Abu Jahal. Orang-orang mengatakan, iya, kami melihat Muhammad meletakkan wajahnya di atas tanah. Maka Abu Jahal bersumpah. Apa sumpahnya? Wallata wal Uzza, demi Lata dan Al-Uzza. Al-Lat ini adalah Tuhan bagi orang kafir Quraisy. Kalau kita sebut Allah, maka kafir Quraisy menyebut Al-Lat, ini untuk perempuan. Kalau seumpamanya ada tuan laki-laki bagi mereka, maka tuan perempuan namanya adalah Al-Lat. Kalau ada Al-Aziz, itu adalah laki-laki menurut mereka,
maka Al-Uzza adalah yang perempuannya. Maka Abu Jahal bersumpah, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu ya'furu wajhahu fit turab, jikalah aku melihat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya di tanah, la ata'anna ala raqabati. Bapak Ibu, saya sampaikan dengan bahasa Arab karena ungkapan daripada bahasa Arab ini memiliki arti. Jikalah saya melihat Muhammad itu meletakkan mukanya di atas tanah, maka sungguh benar-benar akan saya letakkan kaki saya ini, akan saya injakkan kaki saya ini pada leher Nabi Muhammad SAW. La ato'anna, bukan la ato'u, bukan ato'u. Ato'u artinya menginjak. Tetapi ada dua huruf penguat di sini, la. Yang keduanya adalah nun taukid. Ini benar-benar kemarahan daripada Abu Jahal itu membuat ia bersumpah, benar-benar jika saya lihat dia, saya akan menginjak lehernya. Sungguh itu disampaikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Biasalah, pemuka Quraisy ingin menampakkan dirinya adalah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang terhormat, maka ia bersumpah akan menginjak leher Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia katakan, la a'furanna wajhahu fit turab, saya akan tenggelamkan mukanya ke dalam tanah dan ke dalam debu. Parah betul ungkapan Abu Jahal ini terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad masuk Masjidil Haram dan kemudian Rasulullah SAW salat, maka Abu Jahal mendekati Rasulullah SAW. Orang-orang kafir kaget melihat Abu Jahal mundur dan mengangkat tangannya seperti ini. Maka orang-orang kafir Quraisy bertanya, katanya kamu mau menginjak lehernya, apa yang terjadi wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal mengatakan, inni ra'aitu khandaqan min nar, saya lihat parit yang di situ banyak sekali api berkobar, dan saya melihat ada sayap yang begitu menakutkan. Makanya saya mundur. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW hal seperti ini. Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laudana minni lahtatafathu udwan. Kalau dia lebih mendekat lagi kepadaku, maka malaikat akan mencabut tubuhnya ini per anggota. Jarinya dicopot, tangannya dicopot, kepalanya dicopot. Kalaulah dia mendekati aku lebih dekat daripada itu, maka malaikat akan mencabut anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak berhasil. Seseorang, pelajaran dari kisah yang pertama ini, seseorang jika marah, dia akan melakukan dan bersumpah dulu. Dia akan bersumpah akan melakukan. Kepada orang yang baik, dia ingin melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena amarah yang ada di dalam dirinya ini, maka keluar kata. Nah, ini amarah dalam diri kita ini akan keluar perkataan. Bahkan perkataannya sumpah. Tidak hanya perkataan, selanjutnya ia ingin melaksanakan. Itulah kalau seseorang yang marah. Kalaulah marah kepada kebaikan, Allah yang menjaga orang yang melaksanakan kebaikan ini. Dan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Abu Jahal ini parit yang begitu banyak apinya, padahal tidak ada apa-apa. Hanya Allah memperlihatkan kepada Abu Jahal saja. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kita, tatkala Rasulullah SAW berada di Masjidil Haram dan melaksanakan sholat, salah satu daripada orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, hei, siapa di antara kamu sekalian yang pergi ke kandang fulan? Fulan ini adalah seorang. Siapa di antara kalian ini yang pergi ke kandang fulan, lalu ambil kotoran binatangnya dan ambil darah-darah yang tertumpah di situ, ambil, kumpulkan. Sesudah kalian kumpulkan,
maka kita tunggu Muhammad. Apa yang akan mereka lakukan? Tunggu Muhammad sedang sholat, saat ruku dibiarkan, kita tunggu dulu. Saat sujud, sudah kotoran tadi taruh di antara pundak Rasulullah SAW. Taruh di pundaknya ini. Ya, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, sedang sujud, sedang melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah sesuatu yang disucikan karena dia adalah rukun daripada Islam. Rasulullah sujud. Saat sujud itulah Abu Jahal lagi memerintahkan kepada seseorang untuk meletakkan kotoran binatang pada pundak Rasulullah SAW. Dan nama orang ini adalah Abu Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita ingat nama ini. Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan kotoran binatang di pundak Rasulullah saat Rasulullah SAW sujud. Bayangkan kita sedang sholat di masjid, ada orang meletakkan kotoran kuda, kotoran keledai, kotoran ayam di pundak kita. Bagaimana perasaan kita? Rasulullah sedang melaksanakan ibadah sholat. Di saat itu seseorang bernama Juwairiyah melihat apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid terhadap Rasulullah SAW. Maka Juwairiyah lari memberitahu kepada anak Rasulullah, Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya Muhammad SAW bapa engkau sedang sujud letakkan kotoran binatang di atas pundaknya. Maka Fatimah bersegera datang. Saat seperti itu Rasulullah masih dalam posisi sujud, dan Rasulullah diriwayatkan sabata fi sujudihi, tetap dalam keadaan sujud karena kotoran itu ada di pundaknya. Maka Fatimah datang dan membersihkan kotoran binatang yang ada di pundak Rasulullah SAW. Lalu Fatimah yasubbu atau tasubbu, menghina, mencela apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal dan dilaksanakan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Saya ulang nama ini agar kita ingat, Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Rasulullah selesaikan sholatnya. Sesudah sholat Rasulullah berkata, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Rasulullah marah, dan marahnya adalah, ya Allah, murkalah engkau kepada Quraisy, murkalah engkau kepada Quraisy, murkalah engkau kepada Quraisy. Rasulullah berdoa kemurkaan Allah dijatuhkan kepada mereka. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, ya Allah, murkalah engkau kepada Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham itu? Abu Jahal. Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi Utbah wa Syaibah bin Abi Rabi'ah. Nama-nama ini disebut Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena saat itu mereka hadir dan membiarkan Rasulullah SAW diletak di atas pundaknya kotoran. Maka doa Rasulullah SAW kepada mereka doa kemurkaan. Loh, katanya Rasulullah pemaaf. Rasulullah sedang melaksanakan sholat, Rasulullah sedang sujud, dan sholat ini adalah simbol kemurnian Islam. Sebagaimana Al-Quran simbol daripada kesucian Islam, maka jangan sekali-kali menghina Al-Quran. Boleh kita berdoa karena Rasulullah saat itu sedang sholat. Berbeda nanti kita cerita tentang Taif. Di Taif Rasulullah berdakwah, mengajak orang-orang Taif untuk ibadah kepada Allah, untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah dilempar. Rasulullah tidak mendoakan keburukan kepada mereka karena Rasulullah sedang berdakwah. Tapi saat ini Rasulullah sedang sholat, sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal beserta pengikutnya ini adalah sesuatu yang menghina
simbol Islam. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Di dalam riwayat saya baca, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika. Alaika ini maksudnya adalah murkalah engkau ya Allah kepada Quraisy. Bahkan Rasulullah menyebut satu-satu nama daripada orang-orang yang melakukan dan orang-orang yang mempunyai ide dan orang-orang yang melihat tanpa membela Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian menceritakan kepada kita, sesungguhnya nama-nama yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam doanya itu, saya temukan mereka dalam keadaan sur'a, mati pada perang Badar. Mereka itu semua berada di lubang Badar, mati mereka semua. Kenapa? Doa Rasulullah. Maka doa kita ini kuat. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang beriman, berani mengecilkan, meremehkan, bahkan menghina simbol daripada Islam. Didoakan oleh banyak orang, terjadi doa tersebut dan terlaksana doa tersebut dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dihina. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya ketika orang-orang berkumpul di Jakarta, 7 juta orang. Al-Qur'an, simbol kesucian kemurnian Islam disentuh, gak bisa. Allah akan marah. Kalau kita tidak marah, Allah bisa marah sama kita. Orang-orang yang hadir saat itu melihat Rasulullah diletakkan kotoran, tertawa. Dalam riwayat itu dikatakan mereka tertawa melihat kotoran itu ada di pundak Rasulullah, mereka ketawa. Bahkan di riwayat dikatakan mereka tertawa ini sampai badannya goyang-goyang. Bagaimana tertawanya itu, Pak? Tertawanya sampai badan itu goyang. Kan bentuk penghinaan kepada Rasulullah dan bentuk penghinaan kepada sholatnya. Tubuh Rasulullah ditaruh kotoran pada saat sholat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir, ya ada 4. Tapi kita sudah, enggak apa-apa saya teruskan ya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha kaum kafir Quraisy untuk menyentuh fisik Rasulullah dan untuk menyakiti Rasulullah. Dengan cara ketika mereka sedang berkumpul, mereka saling berbicara satu sama yang lain. Itu Muhammad itu menghina agama kita. Datang lagi yang satu lagi, betul tuh Muhammad, gara-gara dia ini kita jadi pecah belah. Ada lagi yang bilang betul itu Muhammad, jadi panas Pak. Sate itu kan matang karena dikipas Pak ya. Jadi di sini panaskan, sini panaskan. Tahu-tahu Rasulullah SAW jalan di hadapan mereka. Saat jalan seperti itu, mereka dalam suasana marah lompat. Dalam riwayat itu dikatakan wasabu wasbata rajulin wahid. Mereka lompat dengan satu gerakan semuanya dan mengepung Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah engkau yang mengatakan ini? Maka Rasulullah katakan iya. Maka apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang mengepung Rasulullah? Ingin orang-orang ini memukul Rasulullah SAW, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan menjaga Rasulullah SAW sambil ia berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Kalian ingin membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Dan ini sedang terjadi, di mana orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah sedang diuji sekarang. Baik itu di Palestina, baik itu di Suriah, baik itu di Indonesia. Hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah, menjalankan syariat-syariat Allah. Karena itu saja kalian membenci. Kita lihat suasana sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menerapkan syariat Islam. Kita sebagai orang Islam wajar kan kalau seumpamanya kita ingin menerapkan Islam, wajar. Tetapi disampaikan dengan ungkapan yang akhirnya kita lihatlah suasana sekarang. Semoga kita termasuk orang yang cinta dengan Islam dan ingin menerapkan Islam,
Dan orang yang benci kepada Islam dan berlaku benci kepada Islam, kita juga membenci mereka. Sebuah doa yang berbunyi, Allahumma man 'amila 'ala dhillatil islami wal muslimina fa'adillah. Ya Allah, barang siapa yang berbuat untuk menghinakan Islam dan orang-orang Islam, maka hinakan dia ya Allah. Man 'amila 'ala 'izzatil islami wal muslimin fa'izzah. Ya Allah, barang siapa yang berbuat untuk memuliakan Islam dan orang-orang Islam, maka muliakanlah ia ya Allah. Jika Islam ada usaha untuk menghinakan agama kita ini, na'udzubillah min dzalik, Allah yang akan menghinakan mereka. Orang yang akan menghinakan Islam dan muslimin, Allah yang akan menghinakan mereka. Yang keempat, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah istri daripada Abu Lahab. Ketika ia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai akhir. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istri daripada Abu Lahab itu yang membawa api. Dia mendengar ayat ini turun, maka dia cari mana Muhammad itu. Ketika itu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berada di samping Ka'bah. Maka ia datang dengan membawa semacam palu dari batu. Tujuannya apa? Ingin memukul kepala Nabi Muhammad SAW. Maka datang dengan kemarahan dan ia jumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mana orang yang menghina aku itu? Mana orang yang mengatakan bahwasanya Allah menurunkan surat yang menghina aku? Padahal Rasulullah ada di sebelahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga. Maka ketika Ummu Jamil pergi dengan kemarahan dan keluar dari mulutnya, ya seperti itulah Bapak Ibu sekalian, kalau marah ini kan kadang kata-kata itu keluar walaupun orang tak dengar. Kalau ditanya apa yang kamu katakan, nggak ada. Dia pergi. Kalau Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihat engkau ada di sampingku? Maka Rasulullah katakan, Allah mencabut pandangannya daripadaku sehingga ia tidak melihat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah orang yang mulia, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini juga mendapat cobaan. Tidak hanya itu, Rasulullah pernah tatkala jalan dilempar dengan pasir. Rasulullah ketika keluar dari rumah dilihat ada kotoran binatang di depan rumahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari cobaan. Apalagi kita ini manusia yang biasa. Insyaallah minggu depan kita akan melihat usaha kaum kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita mulai dengan apa yang terjadi pada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ini terlepas daripada usaha kaum kafir Quraisy menyiksanya atau tidak? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala minggu depan akan kita lanjutkan. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.